Halo saudari-saudara, selamat sore. Kita sedang dalam perjalanan ke Kapel Santa Marta, wilayah Meloko di Wonogiri. Saya sendirian, tidak mengajak umat. Di samping karena jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 18 kilo, tetapi juga banyak yang masih kerja jam-jam segini. Hari ini firman Tuhan sangat indah, yaitu tentang tanggung jawab kita pada iman orang lain. Ini aneh loh. Jadi Tuhan seolah-olah menuntut tanggung jawab kita ketika orang tidak teguh di dalam imannya, karena kita tidak cawe-cawe. Begitu kira-kira. Ini jalan Wonogiri Ponorogo, tetapi nanti dari Ngadirojo saya akan belok ke kiri dan masuk ke jalan-jalan kampung dan sawah. Ini masih awal September, tetapi pohon-pohon jati sudah mulai menggersang atau sudah menggersang, merontokkan daun-daunannya. Dan diantaranya seolah-olah mati, tinggal batang-batangnya saja. Padahal belum bisa disebut musim kemarau panjang. Tetapi mungkin karena panas matahari setiap hari itu adalah menyengat, katanya problem atau kena terlanda El Nino, badi yang istilah Filipinanya El Nino, sehingga matahari itu begitu menyengat dan walaupun belum kemarau panjang, pohon-pohon sudah mulai mengering dan meranggas. Ini tidak mati dan besok akan tumbuh subur lagi ketika musim penghujan. Itu situasi Wonogiri saat ini. Seperti Engkau, tahu, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup membalas semua. Saya malah ngaco kita ya. Rasa weh, malah goleki naga ra karuan. Balik ini. Jaga, lali itu habis ini. Jaga yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup membalas seluruh doa-doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Wis turun nadane. Ora ya? Turun. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Yuk. Tetap baik lirun nih. Rapopo.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib, turun tangan memberkatiku. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mencintaiku, begitu mengasihiku. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu adalah orang-orang yang sungguh dimiliki oleh Gusti Allah, kagungan dalam Gusti, dan dicintai dan ditersenangi. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu poin yang paling penting. Poin paling penting dalam iman kita adalah bahwa aku dicintai Tuhan dan aku menjadi milik Tuhan. Amin. Nah, kalau sudah begitu, rasakanlah itu dan nikmatilah dalam kehidupan. Aku ki wong sing ditersnani Gusti, aku kagungan dalam Gusti. Mula, maka saya sangat sedih kalau mendengar ada seseorang, entah itu saudara, entah itu kenalan kerabat, entah itu orang lain yang kita lihat di media sosial yang memberi kesaksian di sana sini, berpindah iman dari iman kepada Tuhan Yesus dan kemudian menolak Tuhan Yesus dan kemudian menghidupi kepercayaan lain. Sedih rasanya, sedih, dan setiap kali rasanya sedih dan duh kok ngono to, apa ra iso ngrasake Gusti Allah tresnane kok ngopo sampai dilabui situ dalam gitu. Kok tiba-tiba atas alasan yang tidak sepadan dengan iman kepada Allah itu, kemudian begitu prung ninggalki iman kepercayaan. Pasti itu juga keprihatinan Anda semua terhadap saudara, terhadap kakak, terhadap adik, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap sedulur, nak dulur, dan seterusnya. Ketika Anda juga mendengar dan mengetahui bahwa seseorang meninggalkan iman. Begitu nggih, leres nggih? Kita semua bersedih. Kenapa? Ya karena kita sendiri, Anda dan saya, mengalami Allah yang begitu baik yang diajarkan dalam iman kekristenan kita, yang sedemikian baik mengasihi kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tidak ada dibandingkan tokoh agama apapun Yesus yang memang tidak sepadan, tidak selevel dengan tokoh-tokoh lain, karena dia adalah putra Allah yang memberikan hidupnya untuk penebusan dosa kita. Nah, Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama difirmankan demikian. Tuhan bersabda demikian, hai anak manusia, aku mengangkat engkau menjadi penjaga kaum Israel. Siapa yang disapa sebagai anak manusia? Seseorangkah? Tidak. Setiap pribadi yang beriman. Hai anak manusia, aku mengangkat engkau menjadi penjaga kaum Israel, menjadi penjaga komunitas iman, menjadi penjaga sedulurku berayak agung, menjadi penjaga lingkungan atau kelompok doaku, menjadi penjaga karena aku satu komunitas di kaum muda Katolik, orang muda Katolik, dan seterusnya. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ora iso jebule awake dhewe iki mergo ngimani Gusti Allah terus luweh-luweh kuwi lawane cawe-cawe. Wah, cawe-cawe wis tau terkenal ning dunia politik. Jokowi cawe-cawe karo partai politik. Wong cawe-cawe nek becik ra ya ora apa-apa to ya. Ya enggak apa-apa pernahke, apalagi seorang presiden mengatakan iki wis tak bangun ngene lho. Sapa engko sing arep neruske? Tulung sing iso neruske. Lho ra becik to ya umpamanya. Itu cawe-cawe. Tetapi lawan katanya adalah luweh-luweh urusanku, luweh-luweh aku ora arep berurusan. Nah, jebule ternyata mengimani Tuhan itu juga dititipi Tuhan,
komunitas iman kita supaya kita memelihara, dikatakan menjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkan mereka demi namaku. Jadi aku ternyata harus cawe-cawe kalau ada seseorang yang rasaku perlu dihibur, rasaku perlu didoakan, rasaku perlu dikunjungi, rasaku perlu diajak ngobrol, rasaku perlu dieleki. Apakah aku bersalah kalau melihat firman ini? Tidak. Karena iman itu dalam komunitas. Aku beriman dan diteguhkan oleh saudara-saudaraku. Aku beriman, aku juga meneguhkan saudara-saudaraku supaya sebagai gereja persekutuan umat Allah ini kita bertumbuh di dalam Tuhan dan mengalami sukacita karenanya, dan iman kita, pengetahuan kita semakin mendalam tentang iman. Amin. Sebelum ini coba terus menang. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu memang akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Cilokora. Cetok banget nih. Cetok nggih. Jadi kalau ada orang yang mursal, orang yang mengundurkan diri dari imannya padahal ia tadinya berkobar dan telah memeteraikan diri dalam sakramen pembaptisan, tetapi karena alasan tertentu kemudian meninggalkan Tuhan, mungkin Tuhan akan menghukum dia karena kejahatannya. Atau juga seorang bertindak jahat tidak sesuai dengan ukuran imannya, mungkin dia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi orang mandek neng kono, marang kowe, marang aku, marang kita kabeh, Gusti Allah arep dangu. Kowe biyen ngusaha apa nganti wong kae metal sampai orang itu tidak menjadi penderek dalam Gusti lagi. Dulu apa yang kamu lakukan untuk menggak, untuk ngancani, untuk mendampingi, untuk menghidupi iman dalam keluarga dan dalam lingkungan dan dalam persekutuan-persekutuan. Ngono iki firman Tuhan kudu 200 iki aku mung dilentreki. Maka saudari-saudara, kenapa gereja terus-menerus menawarkan fasilitasi kepada segenap beriman supaya setiap pribadi memanfaatkan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi fasilitasi gereja, entah gereja Meloko, entah gereja Paroki Wonogiri, entah gereja keseluruhan dengan aneka kegiatan dan tawaran, supaya kita terus-menerus menyegarkan hidup dalam iman. Di sini itu terkenal kelompok Pasutri ME, ya kan? Walaupun ME itu bergerak terus-menerus dan mengajak, mengapa mereka mengajak kita untuk ikut terlibat? Bukan untuk kepentingan mereka, enggak, tetapi karena mereka mengalami kasih Allah dalam relasi suami istri, sehingga itu ditawarkan pada suami istri yang lain. Itu adalah fasilitasi gereja yang terus-menerus tanpa lelah ditawarkan. Siapa sing wis tahu nanti dari ME, coba angkat tangan. Oke, terus angkat yang tinggi. Lu ngakeh to? Nek orang melu rugi tenan. Nek Pasutri coba melu wong kok seger urip hidup suami istri dan keluarga. Tenin kuwi, tenin. Saya sudah sampai pada taraf apa itu namanya? Nanti lali aku wong wis ora tau ndampingi. Sing melu dampingi kalau weekend, ya. Saya pendamping ME di keuskupan ini. Jadi ayo, itu hanya satu hal. Tetapi ada banyak tawaran kan. Di paroki kita melibatkan diri dalam OMK, ada juga Legium Maria, ada macam-macam. Atau lingkungan, jelas lingkungan atau wilayah. Dan ada kegiatan di dalamnya. Itu adalah upaya bersama supaya iman kita tetap bergairah, seger, dan kita pede dengan iman dan kemudian menjadi pewarta dan evangelis. Ayo, gereja tidak pernah lelah
untuk itu dan adalah tanggung jawab setiap pribadi, bukan hanya memelihara imannya sendiri tetapi juga bertanggung jawab atas pertumbuhan iman sesama supaya mereka juga bertumbuh subur dalam iman kepercayaan kepada Allah. Maka bagi Anda yang aktivis, jangan pernah lelah untuk terus-menerus memfasilitasi. Bagi Anda yang memang Katolik, ayo libatkan diri Anda lebih dalam di dalam gereja supaya hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain. Wong jenenge rawuh wae nglegani kok. Nek ana acara lingkungan kae, aja wedi nek ana wong dengaren kok teko. Mendrep meneh malah ndelok. Biasane ra teko, alasane ngarit. Ya mendrep. Tetapi nek Anda hadir dan tanpa berpikir itu pasti kami semua akan menyambut Anda. Oh sugeng rawuh nggih, matur nuwun rawuh panjenengan marake seneng kabeh lho. Wah mongkok, ya kan? Kita ada pendalaman kitab suci dan kita tidak mengatakan sesuatu pun, tetapi hadir dan mendengarkan itu pun menjadi kekuatan. Aku ora ngopo-ngopo ki romo mung teko tok iki, aku dadi kekuatane sedulur liya. Mergo panjenengan kersa rawuh, apalagi lebih mendalam dalam keterlibatan. Maka yuk jangan pernah lelah. Dan hari ini juga Injil meneguhkan apa yang juga disabdakan dalam bacaan pertama. Injil mengatakan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Alon-alon didampingi sampai kemudian ya wis nek dene tetep kuwi ya awake wis maksimal. Tidak semua tanggung jawab dibebankan pada kita. Ning apese aku ki cawe-cawe. Banyak omong tentang regenerasi dalam gereja. Saya ada di Sakristri Mloko. Regenerasi itu seperti apa sih? Lihatlah anak-anakku ini, ya. Mereka tuh menata dan mengemasi alat-alat misa yang pastilah tidak mudah. Ya kan, Nak? Deg-degan enggak? Takut keliru ya? Tetapi nyatanya bisa kok, ya kan? Pasti bisa dan menyenangkan. Bahwa kamu anak-anak yang melakukan ini semua luar biasa. Ini yang disebut regenerasi dalam arti sebenarnya.